Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya jualah kepada kita, sehingga kita dapat menunaikan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus sebagai uswatul hasan, pemberi contoh tauladan yang baik buat kita semua. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kalau kita perhatikan dewasa ini, ada kecenderungan beberapa gelintir orang ketika dia melakukan kemungkaran, kekejian dan kemaksiatan, dia tidak punya perasaan malu sama sekali. Bahkan mereka mempertontonkan kemungkaran, kekejian dan kemaksiatan yang mereka lakukan itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dengan melihat fenomena yang semacam itu, apakah kita harus membiarkan itu berlanjut? Apakah kita harus diam dari sekian banyak kemungkaran, kemaksiatan, kekejian yang mereka lakukan? Tentu jawabannya tidak. Akan tetapi kita harus mengambil peran sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dipingkulkan di atas pundak kita masing-masing untuk memberantas berbagai macam kemungkaran, kekejian, dan berbagai macam perbuatan yang merugikan banyak orang. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'an minkum munkar falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisani, fa in lam yastati' fa biqalbi, wa zalika adaful iman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita sekalian umatnya bahwa apabila kita melihat perbuatan kemungkaran, kekejian dan kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat, maka kita harus mencegah kemaksiatan dan kemungkaran itu dengan cara yang pertama, kata Rasulullah, cegahlah kemungkaran itu dengan tanganmu, biyadi. Tangan di sini bukan diartikan secara lahiriah, tetapi tangan di sini diartikan sebagai kekuasaan. Dalam sebuah hadis dinyatakan yadullaha fawqa aidi, tangan Allah berada di atas tangan manusia. Tangan di sini diterjemahkan adalah kekuasaan Allah berada di atas kekuasaan manusia. Berarti biyadi dalam hadis tadi mencegah kemaksiatan dan kemungkaran itu adalah dengan menggunakan kekuasaan yang kita miliki. Oleh karena itu, bagi kita yang memiliki kekuasaan, apa karena kekuasaan itu diberikan oleh negara
kekuasaan itu diberikan oleh undang-undang, maka marilah kita manfaatkan kekuasaan yang kita miliki ini untuk mencegah kemaksiatan dan kemungkaran yang merajalela di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, apabila kita tidak memiliki kekuasaan, kita tidak memiliki kewenangan, fa in lam yastati fa bilisan, maka cegahlah kemaksiatan dan kemungkaran itu dengan lisanmu, dengan nasihat-nasihatmu, dengan ucapan-ucapanmu. Maka bagi kita yang memiliki kemampuan, memiliki ilmu pengetahuan, marilah kita mencegah kemaksiatan dan kemungkaran itu dengan ucapan-ucapan kita, dengan nasihat-nasihat kita, dengan peringatan-peringatan kita, menyampaikan kepada masyarakat, menyampaikan kepada orang-orang yang mungkin telah melakukan kemaksiatan dan kemungkaran itu untuk berhenti melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah para ulama, para ustadz, para mubalik, para cendekiawan, para ilmuwan. Kenapa? Karena para ulama mengerti dalilnya, tahu ayatnya, tahu hadisnya. Para cendekiawan tahu teorinya, tahu pasalnya, tahu aturannya. Maka mereka tidak boleh diam. Mereka harus menyuarakan, mereka harus menyampaikan, mereka harus mengingatkan agar mereka berhenti untuk melakukan pelanggaran baik terhadap norma-norma susila, norma-norma hukum, terlebih norma-norma agama. Yang ketiga, kata Rasulullah, apabila kita tidak memiliki kekuasaan, kita juga tidak memiliki ilmu pengetahuan, maka yang ketiga, marilah kita membenci kemungkaran itu, kemaksiatan itu dalam hati kita. Kemudian kita murka terhadap perbuatan kemungkaran dan kemaksiatan itu, dan kita tidak terpengaruh untuk melakukan kemaksiatan dan kemungkaran yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang selama ini melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Jadi kalau kita tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kewenangan, kita juga tidak punya ilmu pengetahuan yang mendalam, tidak mengetahui aturannya, tidak mengetahui pasalnya, tidak mengetahui dalilnya, tidak mengetahui ayat dan hadisnya, kita hanya orang-orang biasa saja, minimal kita membenci kemungkaran dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Di akhir hadis itu ada sabda Rasulullah yang berbunyi, wazalika da'aful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Dalam hadis itu sering orang beranggapan bahwa yang dikategorikan lemah imannya adalah orang yang hanya membenci kemaksiatan dan kemungkaran itu dalam hati. Akan tetapi menurut pemahaman saya, yang dimaksudkan lemah imannya dalam hadis itu adalah, yang pertama, apabila orang itu memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, akan tetapi dia tidak memanfaatkan kekuasaan dan kewenangan yang dia punyai untuk memberantas kemaksiatan dan kemungkaran itu, maka dia adalah penguasa yang lemah imannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dikategorikan lemah imannya dalam hadis itu adalah orang yang mengerti, orang yang punya ilmu, orang yang tahu dalilnya, hafal ayatnya, hafal hadisnya, tahu teorinya, tahu pasalnya, aturan perundang-undangannya, tetapi dia diam seribu bahasa. Dia tidak mau menegur, dia tidak mau mengingatkan, dia tidak mau menyampaikan kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan kemungkaran agar dia berhenti melakukan kemaksiatan dan kemungkaran itu, maka dia juga termasuk lemah imannya.
Dia ilmuwan yang lemah imannya. Dia cendekiawan yang lemah imannya. Dia mubalik, dia ustaz, tapi dia diam sering bahasa. Dia adalah mubalik ustaz yang lemah imannya. Dan yang ketiga, yang dikategorikan lemah imannya menurut pemahaman saya dalam hadis itu, orang yang diberikan hati oleh Allah, dia mampu membedakan mana yang batil, mana yang hak, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah. Tetapi dia tidak membenci sedikit pun kemaksiatan dan kemungkaran itu. Bahkan dia mungkin ikut terlibat dan terpengaruh, bahkan mendukung orang-orang yang melaksanakan kemaksiatan dan kemungkaran itu. Maka dia juga termasuk dikategorikan lemah iman. Ketiga-tiga kelompok manusia ini termasuk lemah imannya menurut pemahaman saya apabila mereka tidak terlibat mengambil bagian dalam usaha mencegah kemaksiatan dan kemungkaran. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, janganlah kita membiarkan kemaksiatan dan kemungkaran merajalela di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tetapi kita harus mengambil peran sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dipikulkan di atas pundak kita masing-masing untuk memberhentikan, mencegah berbagai macam bentuk kemaksiatan dan kemungkaran di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini. Saya rasa demikian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.